Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, hayyakumullah wa bayyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang semoga kita semuanya selalu istiqomah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam, dan dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan insyaallah rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala juga menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas sampai ke al-jihad ad-difa'i atau al-harbud difa'iyah, peperangan dalam rangka mempertahankan diri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusai beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sudah kita bahas bahwa perang yang pertama terjadi di zamannya Rasulullah SAW adalah perang Badar. Dan di perang Badar ini, pertama yang perlu kita catat bahwa kondisi kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak berimbang. Kaum muslimin jumlahnya hanya 313 atau 314 orang, sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu 1000 orang. Kemudian dari aspek persenjataan, orang-orang muslim itu tidak siap untuk berperang, hanya memiliki senjata-senjata yang standar, sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sudah siap berperang dengan jumlah tunggangan yang banyak dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa kaum muslim itu menang di dalam peperangan Badar, yang dikatakan bahwa jumlah orang yang mati, kita bilang mati, jumlah orang yang mati dari kafir Quraisy itu adalah 70 orang. Dan yang ditawan 70 orang. Adapun yang meninggal dari kaum muslimin itu hanya beberapa orang saja. Artinya di sini kemenangan untuk orang-orang Islam. Dan kembali lagi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita pakai logika maka ini tidak akan pernah sampai. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Tapi perlu kita catat bahwa memang seperti itulah orang-orang yang berpihak di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dapat pertanyaan setelah pengajian, kenapa Allah itu perlu disucikan? Kenapa kita itu perlu bilang subhanallah, maha suci Allah? Padahal kan Allah itu sudah maha suci. Kita sucikan ataupun tidak, Allah sudah suci. Maka kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, kira-kira bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Allah sudah suci, kenapa kita perlu sucikan? Maka jawabannya juga dengan pertanyaan. Allah itu sudah menjadi Tuhan. Kita menyembah Allah, kita tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Makanya apa? Upaya kita mensucikan Allah,
upaya kita beribadah kepada Allah, upaya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk Allah tapi kembali kepada kita. Jadi seperti itu kita memaknainya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah niki kalau kita baca tafsirnya banyak penafsirannya. Menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita itu berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi feedbacknya sebenarnya bukan untuk Allah. Allah ditolong ataupun tidak ditolong, Allah pasti akan menang. Tapi ini, apakah kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, maka kita perlu berjuang. Nah, sama halnya dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di dalam peperangan-peperangan ini. Ya kembalinya itu adalah mereka menolong mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditolong oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan kaki-kaki kalian akan dikokohkan oleh Allah. Kaki-kaki ini di sini bisa diartikan sebagai pendirian. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pendirian agamanya lebih kokoh dibandingkan orang-orang yang tidak berjuang. Ya, napa mboten? Jenengan yang bangun masjid ini berjuang napa mboten? Berjuang. Apapun perjuangan yang kita berikan untuk agama, pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang paling kita harapkan itu adalah kita dikokohkan pendirian kita di dalam agama ini. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya setiap pengajian ini saya agak iri sama panjenengan. Jenengan bisa makan minum enak nih kalau ngaji. Saya punya di bawah nih Pak. Agak repot nih. Makanya ya khair insyaallah. Biasanya kalau saya minum tehnya udah dingin. Ini masih hangat nih. Alhamdulillah. Minum dulu Pak. Nah, ini. Alhamdulillah diizinkan. Bismillah. Ternyata enak kalau teh masih panas. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kita lanjut nggih. Nggih. Jadi untuk perang Badar sudah selesai alhamdulillah. Perang Badar alhamdulillah kemenangan bagi kaum muslimin, dan juga termasuk juga yang perlu dicatat bahwa sandera-sandera kaum muslimin ini ditebus. Ya, dengan cara apa? Ditebus oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kita tidak terlalu bahas panjang dalam hal ini. Kita langsung masuk ke peperangan yang selanjutnya. Jadi ada perang yang sebenarnya tidak terjadi perang. Hanya hampir terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Dan ini lokasinya di kota Madinah. Kembali lagi kita bahas bahwa orang-orang Yahudi di kota Madinah itu ada 3 suku. Ada namanya Banu Qainuqa, ada namanya Banu Nadhir, ada namanya Banu Quraidah. 3 suku Yahudi ini tinggal bersama-sama di kota Madinah dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka sudah sepakat dengan Rasulullah SAW dengan kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Artinya saling melindungi, saling tolong-menolong, saling menghargai, itu semuanya sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang jadi masalahnya, setelah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, itu ternyata membuat orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka iri. Mereka tidak suka dengan kemenangan orang-orang Islam ini. Kemudian juga ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar, saya mau tanya, perang Badar itu terjadi bulan apa? Bulan Zulhijjah. Terjadi di bulan
Ramadan, terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Jadi selang 1 bulan terjadi di perang dengan Banu Qainuqa. Jadi sepulangnya Rasulullah SAW dari peperangan, beliau langsung pergi ke suku-suku Yahudi yang ada di situ. Nah, salah satunya yang didatangi adalah Banu Qainuqa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ihdaru minallahi azza wa jalla mithla ma nazala bi Quraisyin minan niqmah." Hati-hati kalian, sudah ada contoh dari orang-orang kafir Quraisy yang menantang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka musibah, yaitu apa? Kekalahan di dalam perang melawan kaum muslimin. Hati-hati kalian. Jadi diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah mulai tercium ketidaksukaan mereka dengan kemenangan kaum muslimin. Wa aslimu, dan masuklah kalian ke dalam agama Islam, fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal. Sesungguhnya kalian tahu bahwa aku ini adalah nabi, aku ini adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Tajiduna dzalika fi kitabikum wa fi ahdillahi ilaikum. Dan kalian mendapati diriku termaktub di dalam kitab-kitab kalian, di dalam Taurat, di dalam suhuf, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, itu jelas tertulis bahwa Rasul terakhir akan diutus di tanah Arab yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alasan kenapa orang-orang Yahudi itu pindah ke Arab. Ini kita belajar sejarah lagi. Jadi orang-orang Yahudi itu kan asalnya bukan tinggal di Arab. Mereka itu tidak tinggal di Arab. Mereka itu tinggal di bagian utara Arab, ya, di daerah Syam dan lain sebagainya. Mereka tinggal di sana. Tapi ketika mereka dapati bahwa Rasul terakhir itu akan muncul di Arab, mereka berbondong-bondong tinggal di Arab. Berharap nanti Rasul terakhir ini dari keturunan mereka juga. Ternyata dapatnya zong. Ternyata bukan dari keturunan Yahudi, keturunan Arab ternyata. Rasul terakhir itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka menghuni semenanjung Arab pada saat itu, ya, dalam hal ini kota Madinah. Jadi nama Rasulullah SAW itu jelas di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Qalu, mau mereka jawab Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka tara annaka qaumika." Wah, nantang. Ini lihat, ini orang Yahudi memang dari dulu kayak gini. "Wahai Muhammad, kamu kira kami ini seperti kaummu itu?" Maksudnya jangan bandingkan kami. Ojo dibanding-bandingke. Kalau bahasanya sekarang gitu. Jangan banding-bandingkan dengan kami. Kaummu itu kaum lemah, kami ini kaum yang teruji. La yaghurrannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harbi. Jangan bangga dulu, kamu itu berperang dengan orang-orang yang tidak biasa perang. Jadi dituduh orang-orang Quraisy ini bukan ahli perang. Fa asabta fursah, makanya kamu mendapatkan kesempatan untuk menang. Inna wallahi la in harabtana la ta'lamunna anna nahnun nas. Wah. Sampai dikatakan apa? Beda kami dengan kaummu itu, kafir Quraisy. Mereka tidak tahu perang. Kalau kami, coba sekali-sekali kamu sentuh kami, maka kamu akan tahu siapa kami yang sebenarnya. Wah, ini nantang orang-orang Yahudi, nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal diarahkan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Tidak lama kemudian ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa yang terjadi di pasar Banu Qainuqa. Jadi begini, pada saat itu kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah memiliki beberapa pasar. Termasuk salah satu pasar yang besar pada saat itu adalah pasar yang terletak di pemukiman orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Di situ ada pasar besar. Ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu seorang wanita muslimah masuk ke dalam pasar itu
dengan tujuan menjual sesuatu. Kemudian ketika dia masuk ke pasar, kan wanita muslimah pada saat itu mereka sudah ada perintah untuk menutup aurat dan juga menutup wajah. Kalau bahasa sekarang niqab, cadar. Nah, ini juga di dalam kitab ini disebutkan juga sebuah pernyataan bahwa cadar ataupun hijab itu adalah budaya Arab, itu salah. Bahwa semua itu adalah termasuk syariat Nabi Muhammad SAW. Ini terlepas dari apakah hukumnya wajib ataupun sunnah. Tetap kita katakan bahwa cadar itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Memang kalau kita lihat dari berbagai pendapat ulama madhab, kita akan menemukan ada yang mengatakan cadar itu wajib, ada juga yang mengatakan cadar itu sunnah. Jadi itu kaitannya dengan batasan-batasan aurat wanita. Memang kalau batasan aurat wanita, ada ulama mengatakan semuanya. Semuanya, jadi sampai mata pun tidak bisa. Itu repot lagi. Ya namanya semuanya tuh. Makanya jenengan mungkin pernah lihat kalau pergi ke Arab itu semuanya ketutup, ya, mata tidak kelihatan. Ada yang seperti itu. Jadi bagian matanya itu mungkin ada lapisan-lapisan kain, pas bagian matanya itu agak tipis kainnya, tapi matanya tidak kelihatan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa auratnya wanita itu seperti auratnya dalam sholat. Aurat dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Jadi yang lain-lain itu aurat, ibu-ibu. Saya ulang lagi. Jadi aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan niki. Berarti kalau misalnya ibu-ibu gini, niki aurat niki aurat. Wajah sama telapak tangan. Kaki juga aurat untuk ibu-ibu, aurat. Niki yang ditetapkan dalam syariat. Ini yang paling ringan. Yang paling ringan niku yang itu. Tapi kalau mau mengambil yang berat ya itu seluruh tubuh niku. Tapi ya kalau kita zaman sekarang juga bahaya niku. Kadang-kadang banyak yang menyamar jadi perempuan niku, pakai cadar. Makanya ini zaman fitnah, ya susah, serba salah. Tapi yang perlu kita sepakati bersama bahwa menutup aurat itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Terlepas dari caranya seperti apa, yang penting batasan-batasannya kita tahu. Nah, ulama kita memberikan arahan untuk kita semuanya bahwa aurat itu yang pertama alla yakuna kasyifan. Aurat itu jangan terbuka. Artinya harus tertutup. Batasan-batasannya sampun ngertos nggih Bapak-bapak. Kalau laki-laki pusar ke lutut. Nah niki batasan aurat laki-laki. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Niki yang paling ringan. Terus alla yakuna wasifan. Aurat itu tidak menggambarkan isi tubuh. Ada orang yang menutup auratnya tapi isi tubuhnya kelihatan. Nggih napa mboten, Mbak? Yang senyum-senyum ini kenapa ini? Bahaya ini. Iya toh. Ketutup tapi tergambarkan isi tubuhnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kasiyatun ariyat, berpakaian berbusana tapi seperti telanjang. Ngaten nggih? Jadi harus agak longgar lah kalau bahasa kita niki, dilonggarkan jangan terlalu ketat. Ini khusus untuk ibu-ibu biasanya. Tapi di sini insya Allah ibu-ibunya soleha semuanya. Amin insya Allah. Oke. Kemudian alla yakuna mulfitan. Ya, usahakan pakaian itu tidak terlalu norak, tidak terlalu menarik perhatian. Perhiasan-perhiasan yang dipakai ya yang cukup saja, yang penting itu kita tidak terlihat terlalu dekil, terlalu miskin. Kalau misalnya kita hidup sesuai dengan standar
kehidupan kita. Gaya hidup itu sesuai dengan standar kehidupan, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya orang-orang itu melihat kita. Mentang-mentang orang kaya pakaiannya penuh dengan emas. Nah, ini termasuk yang melanggar tata cara berbusana dalam ajaran Islam. Ngaten nggih? Nah, niki saya tidak terlalu bahas panjang. Nah, kembali lagi dalam kisah ini. Jadi si perempuan muslimah ini dalam keadaan wajahnya tertutup, dalam keadaannya tubuhnya tertutup. Orang-orang Yahudi itu seperti goda-goda, digoda-godain. Ayo buka wajahmu, wahai cantik. Intinya si perempuan ini digoda oleh orang-orang Yahudi yang ada di pasar. Tapi perempuan ini, yaitu muslimah ini, dia tidak melakukan apa yang mereka minta, sampai orang-orang Yahudi ini, kalau bahasa kita nopo dongkol nih gimana? Jengkel. Ini kok sok suci ini perempuan ini, bahasanya. Duduklah perempuan ini. Pas dia duduk, ujung dari kain yang dipakai oleh perempuan ini diikat dengan ujung yang lainnya. Jadi begini, pakaiannya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu itu, mohon maaf, kayak orang-orang India nih, seperti pakai sari yang digulung-gulung di badan. Jadi satu kain itu dipakai untuk seluruh tubuh, dilingkar ke seluruh tubuh. Atau dia dibagi dua, bagian bawah, bagian atas. Jadi bagian bawah niku satu kain dilingkar-lingkar, terus bagian atas, bagian kepala, seperti itu. Nah, ada ujungnya, ujung dari kain ini diambil oleh orang Yahudi tadi, terus diikat dengan ujung yang lain. Jadi intinya, kalau misalnya ujungnya diikat Pak Niki, apa yang akan terjadi? Itu subhanallah, saat si perempuan ini berdiri, itu langsung terlihat auratnya, terbuka celananya, roknya itu atau kain yang bagian bawahnya itu terbuka, karena diikat ujungnya itu. Karena cuma dilingkar seperti itu, dilihatlah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu kehormatan perempuan muslimah itu. Langsung perempuan itu teriak. Dia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ternyata di pasar itu ada orang Islam, orang Muslim. Orang Muslim ini juga tidak terima, langsung dibunuhlah ini orang Yahudi yang si penjual ini oleh orang Islam tadi. Setelah orang Islam ini membunuh, orang-orang Yahudi ngeroyok ini orang Islam sampai mati juga, sampai meninggal dunia pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa ada perang Banu Qainuqa antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah informasi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika informasi ini sampai kepada Rasulullah, beliau langsung muhasarah, apa Ustaz? Langsung mengepung perkampungan pemukiman orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Dibawalah kaum muslimin dengan senjata yang lengkap dan dikepung sampai beberapa hari. Setelah itu dikatakan bahwa ada orang muslim yang aslinya dia itu munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenengan harus hafal nama ini. Ini orang munafik nomor 1. Orang munafik nomor 1. Kalau sahabat nomor 1 kan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau munafik nomor 1 Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya jangan namakan anak atau cucu Abdullah bin Ubay ini. Bahaya nih, orang munafik nomor 1. Apalagi tambah Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia tidak terima dengan pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah,
biarkan mereka. Mereka ini adalah sekutu saya. Jadi kan orang-orang Madinah, dalam hal ini kaum Ansor ini kan bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini sekutu saya, biarkan mereka. Jangan sakiti mereka. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jenengan bayangkan, Rasulullah itu membawa perisai, kemudian membawa pedang. Niki sudah siap-siap perang. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengambil perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kepung mereka, jangan serang mereka. Mereka itu adalah sekutu saya. Ini bayangkan ini, orang yang mengaku dirinya Islam tapi menghambat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik. Di sana akhirnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah emosi dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, hum laka wa amruhum an yakhruju minal Madinah wa la yujawiruhu biha. Jadi akhirnya ada silang pendapat antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini. Pokoknya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau, jangan serang orang-orang Yahudi itu, jangan. Sampai dia bisa yaitu menahan Rasulullah SAW, memegang perisainya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bilang begini, ya sudah kalau begitu, urusanmu dengan mereka selesaikan. Tapi saya minta mereka harus keluar dari Madinah saat ini. Nah, ini apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya sudah, yang penting orang-orang Yahudi aman, karena dia ini punya sekongkolan dengan orang-orang Yahudi. Nanti akan ada kisah-kisah yang akan datang bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, akan melakukan persekutuan untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah, keluarlah orang-orang Yahudi Banu Qainuqa ini dari kota Madinah dan mereka menuju ke daerah Syam. Dan ini sudah kita ketahui dari banyak kisah. Intinya orang-orang Banu Qainuqa ini tidak jadi berperang dengan Rasulullah SAW. Hanya saja mereka diwajibkan oleh Rasulullah untuk keluar dari kota Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian udah mulai dingin ya. Ada sahabat namanya Ubadah bin Samit. Ya, perlu saya jelaskan dulu nih. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, niki tokoh Yahudi, tokoh munafik. Ada namanya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini juga termasuk tokoh kaum Ansor. Dia juga bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Cuma bedanya, kalau Ubadah bin Samit ini, dia sudah mengabdikan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, innani atawallallah wa rasulahu Shallallahu Alaihi Wasallam wal mu'minin. Aku bersahabat, aku mengabdikan diriku dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Wa abra'u min hilfi haula'il kuffar wa wilayatihim, dan aku berlepas diri dari sekutu dengan orang-orang Yahudi yang kafir pada saat itu. Nah, jadi ini gambaran bagaimana perbedaan dua tokoh. Ada tokoh dari Ansor yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan Yahudi dan memilih Rasulullah SAW. Dan ada orang yang pura-pura jadi agama Islam. Ini orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik dari zaman dulu sudah ada, Pak. Dari zaman Rasulullah itu sudah ada. Mereka lebih memilih orang-orang Yahudi melebihi Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang terjadi pada saat itu.
Dan masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, akan tetapi waktu sudah tidak cukup lagi. Jadi kesimpulannya bahwa sudah habis waktu kita. 5 menit lagi. Oh ya, saya tambah ya. Jadi kesimpulannya, orang-orang Yahudi ini memang dari dulu sudah memiliki sifat khianat. Orang-orang Yahudi ini dari dulu mereka itu egois, merasa sebagai manusia terbaik di muka bumi ini. Maka jangankan mereka itu khianat terhadap kesepakatan mereka dengan orang-orang Palestina, khianat dengan kesepakatan mereka dengan PBB, bahkan dengan Rasulullah SAW mereka khianat. Jelas ini. Sama Rasulullah saja mereka apa? Khianat. Apalagi dengan orang-orang yang dibawa Rasulullah SAW. Makanya tidak bisa dipakai. Misalnya dilarang untuk menggunakan senjata ini, mereka pakai senjata itu untuk membombardir Palestina. Dilarang untuk menyerang tempat-tempat ini, mereka serang tempat-tempat itu padahal sudah dilarang. Maka tidak mungkin kita itu bersepakat dan berdamai dengan orang-orang Yahudi, karena ini sudah menjadi tabiat mereka dari dulu, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mempelajari sejarah-sejarah ini supaya kita itu tidak jatuh di lubang yang sama. Dan kapan orang-orang Yahudi ini akan akan hilang dari muka bumi ini? Ya nanti hari kiamat, Pak. Jadi memang ini sudah menjadi sunnatullah bahwa orang-orang Yahudi ini akan menjadi musuh terakhir orang-orang Islam. Dan ini merupakan keniscayaan. Dan kapan orang-orang Islam ini akan mengalahkan orang-orang Yahudi? Jawabannya di saat orang-orang Islam semuanya sudah bersatu di bawah satu bendera yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Masalahnya Imam Mahdinya belum ada, baru ada Pak Mahdi. Pak Mahdi pun wonten, tapi Imam Mahdinya dereng Pak niki. Makanya kita ini ya cuma bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, kemudian diberikan yang terbaik insyaallah. Yang sakit di antara mereka, yang terluka mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sudah wafat di antara mereka mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil yang meninggal mudah-mudahan dijadikan sebagai bidadari-bidadari dan bidadara-bidadara surga untuk orang-orang tua mereka yang sabar menerima kenyataan ini. Dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala keburukan dan selalu didatangkan kepada kita semuanya segala bentuk kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin khususan li ikhwanina fi Filastin. Allahumma aminna fi awtanina wa adimil amna fi rubu'ina wa bsutis salamata fi biladina. Allahumma ja'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan rakha'an ghadaqan radaqan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal ihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min muldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin.
Allahumma wahhid sufufahum, Allahumma ijma' kalimatahum 'alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.